Eh, Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya ya. Eh, Bisa dimulai semuanya? Siapa? Siap, bisa Pak. Memulai ya. Ya udah, ya udah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia ya untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Dalam kesempatan kali ini di nuansa yang penuh semangat, walaupun mungkin dalam keadaan yang sudah agak lelah ya, karena seharian kita sudah bekerja ya di sekolah masing-masing ya, sehingga pada hari ini kita terasa ada sesuatu yang eh, lemas ya sepertinya. Akan tetapi tidak mengurangi dari sisi itu ya. Ternyata Bapak Ibu semuanya bisa dengan penuh semangat hadir dalam suasana Zoom ya atau suasana Jimit pada siang hari ini. Yang mana ini merupakan pertemuan perdana kita melewati Jimit ya pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ya sehingga kita selalu menjadi insan ya yang selalu mengikuti keteladanan jejak Nabi Muhammad SAW sehingga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Ya, kemudian pada pertemuan kali ini yang mana sudah sama-sama kita ketahui Bapak Ibu semuanya itu sudah belajar ya mengenai apa yang sudah dipelajari mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri kemarin sehingga hari ini kita akan ada forum diskusi pada eksplorasi konsep ya. Ini di 1.1 saja kalau untuk eksplorasi konsep itu ada forum diskusi ya. Sebelum itu mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa ya. Boleh antara Bapak Ibu semuanya diperkenankan untuk memimpin doa silakan. Mungkin Pak Irwan, dipersilakan Pak Irwan. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik Pak. Ya, terima kasih atas kesediaannya Pak Irwan ya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Kemudian selamat datang kepada Bu Pepe ya, Bu Lucia Andarini ya. Eh, Iya Pak, mohon maaf Terima kasih. terlambat. Belum Bu, masih baru mulai juga kita. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya pada siang hari ini mendampingi para CGP-nya. Ya, semoga di pertemuan kedepannya juga nanti akan selalu bisa setia menemani CGP yang penuh semangat ini. Ya, termasuk menemani saya ya Bu ya, biar saya tambah semangat Insya ya Bu. Allah Pak, siap-siap. Oke, ya Menemani jadi orang-orang hebat. luar biasa Bu. Akan semakin hebat ditemani orang hebat juga. Ya, baik ya. Jadi seperti apa yang sudah dituliskan di LMS, artinya alur yang sudah ada di LMS ya. Sebagaimana kita hari ini adalah melanjutkan dari apa yang sudah dimulai kemarin, yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep, semuanya itu sudah dipelajari. Oleh karena itu, ya, hari ini kita akan melakukan forum diskusi. Akan tapi rasanya kalau kita belum kenal ya, kita boleh berkenalan secara singkat saja untuk hari ini, biar kita lebih terasa hangat ya dalam suasana di kelas ini. Sehingga terlebih dahulu, ya, bentar. Saya langsung tampilkan apa? Mungkin perkenalan dari saya dulu aja nggak apa-apa. Ya, jadi izin share screen ya, langsung saya share screen. Ya, ya, jadi hari ini kita akan belajar Yang tentang punya ibu eksplorasi silakan. konsep ya, modul 1.1 mengenai forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktu kita nanti 2 JP. Ya, ini ya izinkan saya berkenalan dulu ya. Salam kenal, nama saya Ardi Wianto, ya saya fasilitator PGP Angkatan 11. Kemudian tempat tanggal lahir ya masih cenderung muda ya dekat-dekat dengan 17 tahun lah ya.
Jadi Purbalingga 20 Agustus 1988. Nah, kemudian pendidikan ya, yang terakhir aja S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Yogyakarta dan S2 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk pengalaman mengajar ya, baru sedikit ya, mungkin Bapak Ibu lebih lebih luar biasa sekali ya. Saya pernah ngajar di SMA 8 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Minggir Sleman Yogyakarta, SMA Katolik Veteran UND Flores ya Nusa Tenggara Timur, kemudian SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang, kemudian SMP ya RMDC Ketapang Kalimantan Barat dan SMP 2 Singkup Ketapang Kalimantan Barat. Dan yang terakhir sekarang saya mengajar di SMA Negeri 2 Kinali di Pasaman Barat Sumatera Barat ya. Demikian ya untuk perkenalan secara singkat dari saya. Silahkan untuk Bapak Ibu bergiliran mungkin ya langsung saja atau saya tunjuk. Ya, udah. Boleh saya tunjuk ya. Dari Pak Irwan aja dulu. Silakan Pak Irwan. Oke, baik Pak, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Irwan Andriansyah Munte. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 8 Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Oke, sudah cukup. Ya, lanjut berikutnya Bu Selvi. Bu Selvina Fitri ya. Masih mute Bu, boleh di-unmute dulu. Ya Bu Selvina, suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Fitri. Saya mengajar di SD Negeri 20 Setiung, Kabupaten Damasraya. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu. Oke, iya sama-sama Ibu. Ya, silakan dengan Bu Angges berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Anggesia Ramadona. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sitiung, Pak. SMA Negeri 1 Sitiung. Oke, ya terima kasih Bu Angges. Berikutnya Bu Dwi Suyati. Baiklah, terima kasih Pak. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Suyati, mengajar di TK Pertiwi Piruko Blok A. Oke, ya terima kasih. Berikutnya Bu Sandra. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandra Sari Saputri, tempat dinas di SMP Negeri 2 Sitiung. Terima kasih Pak. Sitiung. Ya, silakan Bu Wike berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan nama saya Wike Nasrida. Biasa dipanggil Wike, saya mengajar di SD Negeri 15 Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni Fitria, silakan Bu Yuni. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitria, mengajar di SD 14 Sitiung. Oke, ya, Terima kasih. Kemudian yang spesial, Bu Pepe ya, Bu Lucia dari ini ya. Maaf kelewatan tadi malah duluan Baik-baik. CGP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sabar ini ingin berkenalan dengan Pak Fasil yang hebat, juga Bapak Ibu CGP yang luar biasa. Bangga nih bisa bersama dengan Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi sehingga dapat menghasilkan perubahan yang nyata ya Bapak Ibu. Oke, perkenalkan saya Lucia Andarini, biasa dipanggil Bu Lucy. Saya memimpin di SD 8 Sitiung, SD-nya Pak Irwan. Ini kami sedang bersama tapi tidak berdampingan karena nanti takut dempet frekuensinya. Selanjutnya PP Angkatan 9 yang kemarin bertugas di Angkatan 9 dan ditugaskan kembali di Angkatan 11. Mungkin itu saja untuk perkenalan lebih lanjut. Silahkan hubungi nomor WA-nya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, sama Bu, saya juga PP Angkatan 8 ya. Saya kebetulan Angkatan 8. Ya, sebenarnya awalnya itu Langsung PP jadi Angkatan fasil ya 5. Pak. Mantap.
Ya, sebenarnya PP Angkatan 5, Bu. Cuma parkir gitu kan. Habis itu ternyata dipanggil Angkatan 8, akhirnya Angkatan 8 selesai, baru daftar fasil, jadi CGP-nya nanti rekognisi. Belajar bareng sama Bapak Ibu Hmm, semuanya pokoknya kita, untuk oh gitu. CGP-nya. Ya, ya. Luar biasa. Oke, ini Bu Rani Raffles ya. Ya, silahkan mungkin Bu Rani jangan kaget ya. Ini baru gabung, ini langsung kita todong untuk berkenalan. Bu Rani, mana Bu Rani? Udah muncul? Halo Bu Rani? Ya, ya Bu Rani? Ya sambil menunggu Bu Rani ya, sambil bertanya, ini untuk daerah Sitiung itu sebenarnya itu kan daerah trans ya Bu ya? Ya daerah Tran, Pak. Oh gitu, iya dahulunya kan daerah dia memang daerah trans ya. Kebetulan ada teman guru dulu itu kelahiran di situ, katanya dia anak dari petugas transmigrasi gitu kan. Ya. Kemudian beliau apa namanya eh, kelahirannya di Sitiung gitu kan. Jadi kami baru, oh iya rupanya Sitiung trans. Berarti kemungkinan di antara ini ada orang Jawa juga ya? Ya, saya Jawa, Pak. Pak Oh Irwan. iya. Pak Irwan Jawa Batak. Iya, ya kebetulan itu ya Puja Kesuma berarti ya. Oh iya, Ya, kalau saya Jawanya Tulen. Tulen. Asli ya Bu ya, ori Bu. Ya, Iya. asli. Wah. Termasuk saya, ori juga Bu. Ini sudah main-main ke Sumbar gitu kan. Oh iya, tapi udah ke Kinali ya, Pak ya. Saya juga Oh pernah di ke Kinali. Kinali itu, Pak, sekali. Oh iya ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi ada ya Bu Yuni, Bu siapa tadi yang belum berkenalan? Bu Rani belum tadi, Pak. Bu Rani, Bu Fitriana nih baru masuk. Ya Bu Rani silahkan memunculkan on cam-nya ya. Nah, kayaknya sambil apa? Bu Fitriana. Dah, biar apa mungkin sedang memposisikan apa jaringan atau apa ya. Mari kita mulai saja Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama perkenalan kita pada siang hari ini sebenarnya yang hebat adalah majelisnya ya. Yang hebat bukan fasilnya, yang hebat itu bukan dari PP-nya, yang hebat bukan CGP-nya, tapi adalah niat kita yang hebat luar biasa dan majelis ini yang insya Allah berkaitan dengan kemaslahatan yang luar biasa ya, kaitannya dengan kemajuan pendidikan Indonesia ya, sehingga pada hari ini apapun posisi kita, siapapun kita, siapa kita berasal dari suku mana, kita orang mana, ya kan, laki-laki, perempuan, tua, muda, dan kita berkesempatan bertemu di dalam majelis atau forum ini sehingga kita merupakan bagian dari perubahan luar biasa dalam dunia pendidikan Indonesia. Ya, baik Bu Rani sudah muncul. Silakan Bu Rani untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu Rani untuk di unmute ya. Bu Rani Rafflesia. Ya, boleh Bu. Silakan berkenalan Bu Rani. Ya, di unmute Bu. Itu masih mute sepertinya. Maaf Pak, saya baru bisa bergabung. Tadi ada tamu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Aman Ini Bu. agenda seperti apa Pak? Perkenalkan. Ya, perkenalan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rafflesia dari UPT SDN 12 Kota Baru. Alamat Sialanggaung, Kecamatan Kota Baru. Itu Pak. Ya, oke. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang belum perkenalan tadi satu lagi Ibu siapa tadi? Bentar. Bu Fitriana. Bu Fitriana. Silakan Bu Fitriana. Silakan Bu Fitriana. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, silakan Bu, diperkenankan untuk memperkenalkan diri kepada kawan-kawannya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Waalaikumsalam. Fitriana, mengabdi di TK Negeri Pembina Setiung, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya. Jadi semuanya Iya, sudah Pak. ada, sudah lengkap. Ini 10 ya Bu Lucia ya. CGP PP Ibu Bu berarti PP udah lengkap satu semua. lagi yang masih OTW, Pak. Tinggal Bu Bu Harleni, Herlina ya. iya. Harleni Iya, Bu Harleni. ya. Bu Harleni ya. Nanti mungkin sedang ada acara atau sibuk ya. Nah, biar kita tunggu, semoga beliau berkesempatan mendampingi kita kali ini. Ya, baik, kita mulai saja ya. Jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya? Di mana ya, berikut ya ada identitas modul pada hari ini, yang mana ini merupakan modul 1, kemudian berkaitan dengan refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran nanti ada forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Kemudian jumlah jam pelajaran 2 JP, ya 1 JP-nya 45 menit Bapak Ibu, jadi 90 menit. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi, dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul ya. Yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut ya dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk ditampilkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan ya, terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Berikutnya untuk capaian khusus modul ya, yaitu ada secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid ya, pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang ketiga, sifat reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Kemudian ini nanti untuk pembagian waktunya ya, ada pembukaan itu 25 menit seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian nanti akan ada refleksi kritis, di mana di refleksi kritis nanti Bapak Ibu semuanya diberi waktu 1 CGP 3 menit sepertinya ya, untuk menceritakan apa tanggapan atau semacam refleksi kritis dari Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan apa yang sudah dibaca di mulai dari diri kemarin ya, kaitannya dengan modul 1.1. Kalau 3 menit berarti nanti kan ada 10, 3 kali 10, 30 ya. Nah, kemudian berikutnya nanti akan ada dialog ya, diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti masing-masing CGP itu mengkritisi ya di antara kawan-kawan CGP yang sudah melakukan refleksi kritis ya pada saat sesi 30 menit yang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu, jadi kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, itu nanti di sesi dialog ya selama 20 menit. Kemudian berikutnya nanti akan ada refleksi dan umpan balik ya, dari nanti refleksi itu secara bersama ya dari CGP. Kemudian kalau umpan balik nanti jika perlu ada yang perlu diberikan umpan balik oleh Fasil, nanti kita akan memberikan umpan balik ya. Dan yang terakhir nanti akan ada sesi penutup ya. Sejauh ini ya itu Bapak Ibu agenda kita ya. Jadi sudah kita buka dengan doa juga tadi ya. Nah, ya. Ya, tujuan pembelajaran pada sesi kali ini ya, yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi KHD dalam forum diskusi. Jadi sangat dimungkinkan, sangat diharapkan nanti ketika Bapak Ibu berdiskusi, yang kita bawa adalah kaitannya dengan apa yang didapatkan dari
modul yang sudah Bapak Ibu baca kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya. Ya. Ya, kemudian kaitannya dengan kesepakatan belajar, ya. Jika memang ada yang perlu ditambahkan, boleh ditambahkan nanti Bapak Ibu ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bisa disepakati Bapak Ibu poin 1? Kalau disepakati boleh Siap, kasih bisa, jempol. Pak. Nah, boleh kasih jempol Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau lebih dari separuh kasih jempol berarti oke. Oke ya. Berikutnya, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, boleh disepakati? Ya. Berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Bisa disepakati? Baru 3 jempolnya. Nah, 4. Ini jempol besar nih, 5, 6. Oke, udah 6. Berikutnya, berpendapat setelah dipersilahkan. Berpendapat setelah dipersilahkan. 1, 2, 3, 4. Oke, mantap. Berikutnya, berpartisipasi penuh dan hadir seutuhnya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apakah semuanya sudah gembira Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau semuanya belum gembira, saya paksakan hari ini untuk bergembira semuanya. Ya. Baik, karena kita akan masuk sesi refleksi kritis ya. Sebelum masuk ke refleksi kritis, ya. Sebelum masuk ke refleksi kritis, saya ada apa ya? Coba Bapak Ibu semuanya persiapan kolom chat ya. Buka kolom chat semuanya. Ya, kemudian jawab pertanyaan saya, tapi jangan langsung di-enter ya Bapak Ibu ya. Jawab pertanyaan saya, tapi jangan langsung di-enter. Oke? Saya ulangi perintahnya. Silakan masuk ke kolom chat ya. Dibuka dulu. Nah, kemudian jawab pertanyaan saya ya. Tapi tolong jangan di-enter dulu, jangan dikirim dulu. Oke. Ya. Sudah? Sudah ya? Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Nah, tolong jangan di-chat semua ya, jangan di-chat secara bersama ya. Nanti dulu ya chatnya secara bersama. Jangan di-chat, jangan di apa? Jangan di-enter dulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Ya. Sudah ngetiknya Bapak Ibu? Kalau sudah ngetiknya, ya saya hitung 3 kali, silahkan di-enter. 1, 2, 3, silahkan. Oke, sangat senang dan bersemangat sekali, bersemangat, alhamdulillah, sangat senang, dan orang hebat, perasaan saya sangat senang. Oke. Perasaan saya sangat senang, sangat tenang dan bahagia. Oke, luar biasa. Ya, padahal kita nggak janjian ya. Rupanya walaupun nggak janjian aja udah semangat ya, apalagi udah janjian. Berarti luar biasa sekali. Ya udah. Oke, terima kasih atas semangatnya. Berarti membuktikan bahwa poin yang ke-6 tadi kita datang dengan bahagia ya dan semangat Bapak Ibu sudah ada semuanya. Ya, terima kasih ya. Baik, berikutnya ya. Kita sebelum ke arah nanti kita ada refleksi kritis CGP ya terlebih dahulu ya. Kita ada pertanyaan pemantik ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ya, yang kedua, bagaimana kata menuntun ya saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa pendapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba kepada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, silakan Bapak Ibu ya
berikutnya, karena tadi chat itu sudah dicoba ya, sekarang coba Bapak Ibu tuangkan 4 pertanyaan ini ya, ditulis di dalam kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ya, silakan Bapak Ibu jawab ya mengenai ini, ditulis di kolom chat. Ya, silahkan secara singkat saja Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, ditulis di kolom chat ya. Ada 4 poin ya kaitannya dengan pertanyaan pemantik sebelum kita memulai refleksi kritis nanti. Ya, silahkan diberi waktu selama 5 menit ya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan 5 menit dari sekarang. Ya, selamat datang Bu Harleni ya. Sambil apa Bu Harleni sepertinya tadi sudah datang. Ya, sudah ada. Suarun. Selamat siang, Pak. Oh ya, Bu, selamat datang Bu. Terima kasih sudah berkesempatan hadir Bu Harleni. Maaf, Pak. Pertama saya mohon maaf karena telat masuk tadi dalam perjalanan ke dinas, Pak. Jadi cari jaringannya susah. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, mantap Bu. Ya, yang penting Ibu sudah berkenan hadir ya, menemani CGP yang semangatnya luar biasa. Terima Iya. kasih Bu. Saya izin tutup kameranya bentar dulu ya, Pak. Iya Bu, nggak apa-apa. Iya ya, Iya, tapi saya tetap di sini. iya Bu.
Baik, Bapak Ibu semuanya ya, waktu yang diberikan 5 menit sudah selesai, sudah habis ya. Di sini bisa dapat ditemukan jawaban dari Bapak Ibu semuanya ya. Pada dasarnya semuanya sudah sepemahaman ya, karena sudah memang membaca modul ya kan. Apa yang disampaikan di filosofi GHD kaitannya dengan menuntun itu apa ya. Sini ada dari Bu Tuti Sujarmi, ada dari Bu nah, dari Bu Agnes ya. Menuntun bagi saya adalah mengarahkan atau membimbing. Dari Bu Sandra itu membersamai tumbuh kembang anak. Dari Bu Tuti ya, tumbuh ya sama ya, menuntun hanya tuntunan hidup dalam tumbuh kembangnya anak sama. Kemudian berikutnya menuntun adalah mengarahkan anak ya, sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan Bu Selvina ya, menuntun membimbing anak dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Bu Dwi Suyati ya, menuntun adalah membimbing anak dari tidak bisa menjadi bisa dan menjadi lebih baik. Bu Fitriana ya, menuntun berarti mengarahkan ya. Pada dasarnya untuk yang Bu Wike juga sama ya, mengarahkan. Nah ya, karena saya yakin sudah baca modulnya semua ya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan nomor 2 ya, bagaimana kata menuntun ya saya maknai dalam konteks sosial budaya. Ya, ini dari Bu Selvina, makna menuntun dalam konteks sosial di daerah saya memiliki konotasi yang banyak ya, karena setiap daerah memiliki khas yang berbeda. Kemudian dari Pak Irwan, nah, ini Pak Irwan lengkap ya, langsung 4 jawaban. Yang pertama tadi mengembangkan potensi peserta didik ya, menuntun. Kemudian menuntut dan memberikan arahan. Kemudian yang untuk pertanyaan nomor 3 kaitannya dengan mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ya, karena dunia terus berubah ya sesuai kemajuan zaman. Dan yang keempat kaitannya dengan apa relevansi ya pemikiran KHD ya, yaitu pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan, minat dan perkembangan anak. Ya, ini semuanya akan terekam ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis di sini semua terekam. Jadi nanti akan didokumentasikan. Ya, mungkin kali ini kita pakai chat, besok kita bisa pakai Padlet maupun pakai media-media yang lain, biar nggak bosen Bapak Ibu. Ya baik, jadi semuanya saya rasa dari pertanyaan pemantik sudah bisa ditemukan, ya sudah bisa dibaca bahwasannya Bapak Ibu semuanya itu sudah belajar dengan baik tentang modul 1.1. Ya, berikutnya ya kita akan melihat dulu dari mind map substansi modul ya. Ya, sepintas saja ya. Nah, ya, jadi seperti ini kaitannya dengan peta konsep modul 1.1 ya. Untuk kompetensi lulusan yang dituju tadi sudah disampaikan ya, mind mappingnya seperti ini. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang silahkan kita melakukan refleksi kritis ya CGP. Mungkin nanti bisa dibantu untuk ada Bapak Ibu yang menjadi timer ya, jadi biar menjadi tim caper. Nah, tim caper ya. Kita bagi waktunya selama 3 menit, satu CGP ya, diberi kesempatan untuk melakukan refleksi kritis kaitannya dengan apa yang sudah dipelajari ya pada modul 1.1 kemarin ya, pada saat mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Ya, mari kita mulai. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin tampil atau ingin menyampaikan refleksinya terlebih dahulu ya, boleh raise hand, boleh? Ya, nanti saya ambil urutannya dari raise hand. Ya, boleh semuanya raise hand urutan nggak apa-apa. Biar nanti saya ambil urutannya dari raise hand-nya. Silakan. Silakan Bu Selvi ya untuk izinnya. Ah, boleh. Ya, untuk yang raise hand, yang akan melakukan refleksi kritis, silakan. Kita kasih waktu selama 3 menit ya. Nah,
Ya, sepertinya kalau untuk resen pada malu-malu ya. Takut nanti dikira duluan itu biasanya gitu. Itu sebenarnya penyakit yang sama ketika kita dalam Zoom biasanya seperti itu juga. Ah malu ah malu ah malu ah gitu kan. Tapi tolong untuk kali ini kita biasakan aja. Jadi kita enjoy aja ya Bapak Ibu ya. Kita nggak akan ada prasangka-prasangka yang misal nanti dikira oh resen duluan, ini orang gimana gimana. Kita buang hal-hal seperti itu ya. Demi hidupnya suasana dalam kelas kita ya. Mari kita saling apa aja. Ya yang memang berkeinginan untuk duluan ya kita kasih kesempatan itu aja ya. Boleh silahkan bisa duluan ya untuk yang mau melakukan refleksi. Kalau enggak karena pembuka ya mungkin agak malu-malu ya. Bolehlah saya tunjuk aja lah ini kita mulai dari yang alfabet paling bawah. Baik sih. Bu Yuni Fitria. Silakan Bu Yuni. Ya diperkenankan untuk bisa on cam semua ya untuknya. Untuk CGP boleh on cam semua ya. Silakan Bu Yuni. Baiklah, terima kasih Pak Fasil. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin semuanya teman-teman. Di sini saya akan mencoba merefleksikan refleksi kritis tentang pemahaman yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang pertama bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Menurut pemahaman juga Ki Hajar Dewantara meyakini untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Nah, di sini bahwa pendidikan yang diutamakan itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak ini artinya pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak dengan dengan tidak meminta sesuatu hak. Artinya kita memberikan suatu pengajaran dengan anak itu adalah melalui hati, bukan melalui semacam meminta imbalan atau paksaan. Berapa menit nih Pak? Santai loh Bu, waktunya masih banyak Bu. Ibunya malah khawatir menitnya rupanya. Ya, Aman Pak. Bu, lanjut dulu Bu. Boleh. Mungkin cukup aja dulu Pak. Oh cukup, iya Ya, kalau nanti cukup ditambahkan. aja Bu, nggak apa-apa. Ya. Iya. Iya, jadi ini kan kita kan apa ya, nggak harus pas 3 menit, nggak. Artinya boleh 2 sampai 3 menit itu kan, nggak Iya, masalah. Pak. Atau kalau 1 menit lebih tapi udah lengkap ya nggak masalah juga. Itu aja ya untuk yang berikutnya. Terima kasih dari Bu Yuni Fitria ya. Sangat luar biasa Sama-sama, Pak. sekali untuk refleksi kritisnya ya, di mana kaitannya dengan pendidikan itu kaitannya dengan menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan dan kemudian tidak menuntut ya pembelajaran Iya. berpihak kepada siswa atau kepada murid. Terima kasih dari Bu Yuni Fitria. Boleh berikutnya ada Bapak atau Ibu yang ingin urutan berikutnya? Oh ya, sepertinya Bu Rani itu. Boleh Bu Rani? Bu Rani refleksi ya. Ya, senyum-senyum manis ya dan meminta untuk segera berefleksi. Silakan Bu Rani refleksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan yang kita pelajari kemarin, yang mana intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan ada 3, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, kemudian Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat,
Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, dan itu pun masih kita gunakan sampai sekarang. Kemudian apa intisari yang saya dapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari yang kita baca, yang saya baca kemarin, yang pertama yaitu pengajaran dan pendidikan hakikatnya adalah menuntun siswa menjadi manusia yang merdeka baik lahir maupun batin. Dengan demikian siswa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, dan bisa dia melakukan untuk di kehidupan masyarakatnya. Kemudian yang kedua yaitu mengajar dan mendidik siswa hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap memperhatikan kultural dan budaya setempat sebagai penyeimbang, karena kekayaan budaya daerah harus dijunjung tinggi dan budaya dari luar harus difilter untuk diselaraskan dengan budaya bangsa Indonesia. Seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu mungkin Pak yang cukup Pak 3 menit. Boleh. Cukup. Ya, boleh Bu. Ya, terima kasih dari Bu Rani ya. Ya Pak. Ya, berikutnya mungkin Pak Irwan kayaknya udah ready. Ya, itu udah tancap gas itu sepertinya. Nah, silakan Pak Irwan. Silakan. Baik, refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi ya Pak. Nah, di sini pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu mengajak untuk menghargai nilai-nilai historis dan kultural sambil tetap mempertanyakan relevansi dalam konteks pendidikan global yang semakin kompleks dan beragam saat ini. Kemudian menyelami dan mengevaluasi kontribusi serta keterbatasannya dapat membantu kita dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, adaptif di masa depan. Cukup, Pak. Silakan Pak Irwan, ada kendala? Oh iya Ibu, saya ulangi lagi ya Pak. Iya ya, silakan. Oke. Refleksi kritis terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu mengajak untuk menghargai nilai-nilai historis dan kulturalnya sambil tetap mempertanyakan relevansi dalam konteks pendidikan global yang semakin kompleks dan beragam saat ini, serta menyelami dan mengevaluasi kontribusi serta keterbatasannya dapat membantu kita membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan adaptif di masa depan. Oke. Ya, cukup Pak Irwan. Cukup Pak. Oke, ya ini karena sebenarnya kaitannya dengan refleksi ya. Kalau tadi kan Bapak Ibu semuanya berarti mengulas yang sampai ketiga ini ya, itu mengulas tentang apa materi yang didapatkan dari itu. Nah, adakah sesuatu yang mungkin sambil Bapak berefleksi, rupanya barang itu ya, apa yang Bapak Ibu sorot itu tadi itu pernah Bapak Ibu alami di kejadian nyata gitu kan? Jadi mungkin Pak Irwan pas menyoroti bagian tadi itu, pernahkah mungkin Pak Irwan di dalam dunia yang nyata itu bagaimana gitu? Boleh mungkin disampaikan Pak Irwan? Saat Pak Irwan mengajar sejauh ini. Ya. Pendidik sebagai pembebas mungkin Pak bisa. Bagaimana ceritanya Pak? Mungkin bisa diceritakan sebentar ya Pak ya? Boleh ada waktu 1 menit lagi kok. Silakan Pak. Oke, jadi Ki Hajar Dewantara itu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan bangsa dari kemiskinan, dari penjajahan. Namun dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, konsep pembebasan juga perlu diperluas untuk mencakup pemberdayaan ekonomi dan teknologi bagi generasi sekarang. Jadi di sini pendidik itu sekarang adalah pembebas itu tadi Pak. Membebaskan kemiskinan, grogi saya Pak.
Santai aja Pak, nggak sama artis kok. Iya. Silakan. Intinya kita mempersiapkan generasi mendatang lah ibaratnya Pak. Oke. Ya berarti diharapkan seperti itu ya, peran kita sebagai pendidik itu biar kita bisa Iya, memerdekakan siswa tadi ya, artinya lepas dari betul. belenggu apa yang tadi disoroti adalah kaitannya dengan kemiskinan gitu ya misalnya. Iya. Jadi biar kedepannya lebih apa secara ekonomi. Ya, mantap sekali Pak Irwan. Nanti untuk Bu Yuni sama Bu Rani boleh nambahkan ya nanti ya. Nah, dirisipin sedikit tentang apa yang dialami di kenyataannya gitu kan. Nah, kaitannya dengan apa yang Bu Yuni dan Bu Rani soroti. Ya. Berikutnya, bentar, ini siapa ini? Ya. Silahkan untuk Bu Rani sudah. Bu Sandra Sari Saputri. Bu Sandra, silahkan Bu Sandra. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pendidikan Indonesia berdasarkan Ki Hajar Dewantara, di mana yang berkesan ya Pak ya sama saya memang di sana disampaikan kita itu sebagai pendidik itu istilahnya kalau bahasa Jawa karena saya orang Jawa juga, yang kesan sama saya itu ngomong itu memang dimana kita itu ketika membersamai murid itu memang betul-betul kita itu menjaga dimana murid kita itu memang terhindar gitu dari hal-hal yang tidak baik yang akan mempengaruhi murid tersebut atau tidak mudah terpengaruh lah oleh lingkungan yang tidak baik yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian peran kita sebagai pendidik mungkin yang saya alami di lapangan ya Pak ya, karena saya juga program studinya BK dan melayani siswa dengan yang unik-unik gitu ya, meskipun siswa itu sama-sama bermasalah gitu ya, meskipun masalahnya sama tentang belajar gitu kan, tetapi memang kita harus mengenali secara mendalam di mana titik kelemahannya, apa yang bisa kita bantu, itu berbeda-beda masing-masing siswa. Disitulah kita harus memahami di mana samalah seperti dokter itu ketika orang punya keluhan sakit itu tidak mesti resepnya sama, dosisnya sama gitu. Tapi dia membutuhkan strategi yang berbeda, dia membutuhkan pelayanan yang berbeda gitu. Itulah kita makanya sebagai seorang pendidik memang menghamba ke siswa. Hamba itu kan sebenarnya kalau bahasa ini kan pelayan ya Pak ya. Yang namanya pelayan itu memang siap kita memberikan kepuasan kepada siapa yang akan kita layani. Bisa memenuhi apa yang dia butuhkan. Nah itu mungkin Pak dari saya Pak. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa sekali ya dari Bu Sandra Sari Putri ya. Semakin menambah referensi luar biasa dari ketiga CGP tadi tambah satu. Jadi kali ini koleksi luar biasanya udah 4 ya. Kaitannya dengan ngemong tadi ya, ngemong ya. Paham lah ya, untuk ngemong itu istilahnya ya sama dengan menuntun. Ya kalau ibu-ibu kan sukanya ngomong-ngomong gitu kan. Nah, kurang lebihnya itu. Ya bagus sekali ya. Nanti silahkan kalau ada yang penasaran tentang ngemong, nanti disimpan ya pertanyaannya ya. Silahkan disampaikan saat dialog nanti. Ada sekitar waktu 20 menit ya, kita bisa mengkonfirmasi kaitannya dengan ngemong kepada Bu Sandra Sari Saputri. Ya, baik Bu Sandra, terima kasih ya. Berikutnya silahkan Ibu Wike Nasrida. Ya, silahkan Bu Wike. Bu Wike atau Bu Wike ini? Saya kadang salah sebut itu. Wike atau Wike? Kalau di bahasa Minangnya Bu Wike, Pak. Itulah, karena saya pernah panggil murid saya itu, saya panggilnya Wike itu diketawain, "Oh Wike," itu. Rupanya Wike. Ya, silakan Bu Wike Nasrida untuk menyampaikan reflektif kritisnya. Baik, saya akan menyampaikan refleksinya. Kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi sebagai seorang pendidik, makanya kita sama dengan Ibu Sandra tadi ngemong ya Bu. Kalau kita bukan hanya
mendidik, bukan hanya mengajar, tapi kita mendidik anak-anak kita itu akan yang lebih baik, dan kita tidak membeda-bedakan mereka dan melayani mereka setulus hati dengan berbagai apa beragam beragam anak-anak kita itu Bapak dan Ibu. Dan juga kita sebagai seorang guru menuntut murid kita itu yang menjadi pribadi yang berkarakter. Dan pendidikan harus bergerak itu mengikuti tuntunan zaman. Jadi kita harus mendidik anak didik kita itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu Bapak dan Ibu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, masih karena ini awal ya Pak, masih grogi, deg-degan loh Pak. Santai aja, Bu. Oh iya, Bu, ini ada yang perlu Ya, dikonfirmasi, Bu, sebelum di dialog nanti apa. Jadi, berarti, dari 3 sorotan tadi dari Ibu yang kaitannya dengan ngomong, kemudian tentang menuntut menjadi pribadi, kemudian bergerak menjadi pribadi yang berkarakter dan, bergerak sesuai dengan tuntutan zaman. Apa yang paling Ibu soroti mungkin pengalaman dari Ibu yang untuk berefleksi sejauh Ibu menjadi guru? Ya, silahkan dipilih mungkin salah satunya. oh jadi nah nanti dijelaskan lagi Pak. Enggak, sekarang dulu. Nanti kalau udah konfirmasi dari, CGP boleh nanti ditambahin. Sekarang biar refleksinya itu tepat kan harus ada itu, Bu, sebenarnya. Nah, silakan, Bu. Mungkin lebih ke itu ya Pak, lebih kita mendidik anak kita itu yang berkarakter baik Pak. Oke. Sejauh ini pasti sudah dilaksanakan ya, Bu, ya? Insyaallah udah Pak. O oke, Bu Wike, terima kasih ya. Jadi Baik sudah Pak. ada 5 ya, ada 5 refleksi yang luar biasa. Berikutnya, eee, Ibu Rani Raflesia udah. Bu Fitriana, ya. Bu Fitriana silakan. Ya. Halo, Bu Fitriana? Berarti Iya sepertinya Pak. menunggu ya. Maaf Bapak, ini ganti laptop, laptopnya bermasalah, nggak keluar Oh suaranya. iya, iya Bu nggak apa-apa Bu. Giliran sudah ready atau perlu ke yang lain dulu Bu? Udah Pak, udah ready Pak. Oke, silahkan Bu Fitriana. Boleh diulangi lagi ya Pak, apa yang mau diapakan tadi? Ya, jadi kaitannya dengan refleksi kritis ya, di mana Bapak Ibu semuanya itu bisa menyampaikan apa yang disoroti kaitannya dengan modul 1.1 dikaitkan dengan apa yang sudah dilaksanakan saat ini menjadi pendidik gitu aja sih. Pilih salah satu aja boleh. Baik Silakan Bu. Pak. Baik Pak, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling Waalaikumsalam. disoroti yang ada di lembaga saya yaitu Pak, pembelajaran yang kebetulan saya mengabdi di TK ya Pak, belajar di TK. Jadi saya lebih mengarahkan ke anak itu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak Pak, yang bisa mengolah atau yang bisa mengembangkan secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh dengan kebahagiaan Pak. Jadi kalau anak-anak TK itu harus merasa bahagia Pak. Kalau dia nggak nyaman, nggak bahagia, tentu dia tidak mau hadir atau tidak datang lagi ke sekolah Pak. Karena anak-anak TK itu kan unik Pak, berbagai macam apanya tingkah perilakunya Pak. Karena kalau anak TK itu dikeraskan, dia pasti akan merasa gimana takut untuk datang ke sekolah. Gitu Pak kira-kira, dan tentu kita juga akan memberikan pembelajaran yang bersifatnya karakternya tentu kita utamakan dulu untuk mendidik anak-anak TK, karena TK itu merupakan fondasi awal untuk mendapatkan pendidikan Pak. Baik, cukup Bu. Cukup Pak. Ya, ilmu lagi satu ya, kaitannya dengan bahagia. Kata Bu Fitriana itu katanya butuh bahagia, ya anak TK itu harus bahagia dulu. Bagaimana anak TK nggak butuh bahagia? Yang tua aja kayak kita harus bahagia dulu. Iya, betul. Yang jelas tadi kita harus bahagia dulu ya Bu. Iya Ibu masuk Pak. ke kelas ini harus bahagia juga. Iya Oke, Pak. ya, semoga semuanya bahagia. Statement Amin. atau refleksi yang luar biasa lagi ya dari Bu Fitriana. Terima kasih Bu Fitriana. Sama-sama Berikutnya Pak. Bu Selvina. Silakan Bu Selvina. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan refleksi saya
sebagai pendidik sih Pak, di mana saya memandang diri saya sebagai guru masih harus berproses Pak. Ya prosesnya di sini saya berusaha memaknai atau akan memberi contoh kepada anak-anak. Contohnya menjadi tauladan, mampu memberi semangat kepada peserta didik saya Pak, dan senantiasa memberi motivasi siswa untuk menjadi manusia seutuhnya. Kayak kita sebagai peserta didik, waktu datang pun harus kita beri contoh kepada peserta didik kita Pak, yang kita membuat disiplin, jangan membuat peraturan, contohnya harus cepat datang ke sekolah, tapi kita sendiri tidak datang ke sekolah. Itu contohnya Pak, gitu. Jadi kita harus dari kita sendiri, kita memberikan contoh, dengan contoh yang kita berikan insya Allah anak-anak akan yang memberikan contoh pula yang dapat dari kita gitu Pak. Ya. Cukup Bu? Cukup Pak. Ada yang mau ditambahkan? Sementara belum Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Kena pada poinnya Bu Selvina Fitri ya, kaitannya dengan keteladanan ya Bu ya. Di mana itu mungkin jelas ingaso sung tulodo kan jelas itu ya. Berarti Ibu menyoroti dari di depan itu memberikan contoh. Ya, terima kasih Bu Selvina. Berikutnya silahkan Bu Angges. Silahkan Bu Angges. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Pak? Karena Ya, jelas Bu Angges, silahkan. Ya, yang terhormat Bapak Ardi Wiyanto MPDGR dan Bapak Ibu dan Ibu-ibu PP serta Bapak Ibu CGP. Baik, tentang refleksi kritis saya mengenai modul 1.1 yang telah dipelajari kemarin, saya melihat dan memahami bahwa Ki Hajar Dewantara itu memiliki konsep tentang pendidikan, yakni pendidikan harus menjadi wadah untuk memanusiakan manusia. Jadi dari sana kita dapat belajar bahwa memanusiakan manusia di sini artinya adalah semua siswa atau peserta didik kita itu harus merdeka dalam belajar, itu yang saya pahami. Kalau tadi Bapak menyampaikan apa yang bisa kita terapkan di pembelajaran, salah satunya mungkin merdeka, maksudnya ini kalau saya kan guru bahasa Indonesia di SMA ya Pak, jadi dalam pemberian tugas misalnya tugas puisi, jadi saya membebaskan siswa itu memilih, misalnya Bu saya bisanya membaca puisi ke depan karena dia berbicaranya bagus, boleh. Atau yang sebagian, Bu saya kurang mahir dalam berpuisi, saya maunya menulis puisi, boleh. Jadi ada juga Bu saya IT-nya bagus, saya ingin menuangkan atau menerbitkannya di Instagram atau di webnya, boleh. Jadi itu mungkin maksud dari bebas dan merdeka. Lalu yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara ini yang saya pahami adalah mendidik sesuai dengan zaman. Jadi ada juga materi saya Pak di kelas stand up comedy. Jadi stand up comedy ini saya menuntut siswa untuk membimbing atau menuntunnya dulu. Ananda lihat nggak konten kreator atau YouTuber kita yang hebat stand up comedy itu banyak loh uangnya, seperti Raditya Dika dan segala macamnya. Jadi mungkin seperti itu maksud dari mendidik sesuai zaman. Kita sebagai guru juga harus paham dengan kondisi mereka dan kita juga harus masuk ke dalam dunia mereka supaya kita, apalagi anak SMA ya Pak, kalau kita tidak tahu dengan apa itu TikTok, apa itu GIF dan segala macam, nanti kita akan ibu tuh geleng aja kan gitu. Kalau anak SD dengan TK mungkin sayang gurunya, menyayangi, mengayomi, mereka sudah bahagia. Kalau anak SMA berbeda. Kadang apa yang mereka sampaikan dalam hati mereka berbeda juga. Jadi kita harus pandai masuk ke dalam dirinya. Mungkin itu Pak. Yang pertama bebas atau merdeka. Yang kedua mendidik sesuai zaman. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kembali ya kepada Ibu Angges. Ini luar biasa sebenarnya Ibu Angges sebelum belajar guru penggerak sudah menerapkan apa isi dari guru penggerak pula ini ya, kaitannya dengan
pembelajaran diferensiasi yang nanti akan dipelajari di modul-modul berikutnya ya. Nanti akan berisi tentang itu tadi. Apa yang Bu Angges lakukan itu sebenarnya apa yang ada di kurikulum ya. Mantap sekali Bu Angges ya. Berikutnya kurang 2 lagi ya. Silakan kepada Bu Dwi Suyati. Nggih, Bu Dwi. Di mana Bu Dwi? Baiklah, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Silakan Bu. Baiklah, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Pak yang saya ambil adalah tentang trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sumpulodo, bahwa di depan berikan contoh suri teladan. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun semangat dan kemauan. Dan yang ketiga yaitu Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dan itu pun sama, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sandra Sari Saputri ya, kebetulan sama-sama wong Jawa, alhamdulillah dari Jawa juga. Itu metodenya kan metode Among ya Pak, apalagi kami di TK gitu Pak. Kalau di TK itu memang benar-benar ngemong Pak, dari awal dia lepas diantar oleh mamanya sampai pulang. Jadi bagaimana upaya kami memberikan kenyamanan, serta anak-anak itu memiliki kebahagiaan untuk bisa betah di sekolah gitu. Karena kita ketahui ya Pak, yang di TK tuh anaknya unik-unik gitu, berbeda. Apalagi kalau di tempat kami, alhamdulillah muridnya cukup banyak. Jadi kami insya Allah semuanya bertanggung jawab gitu Pak. Enggak, ini anakmu kelas B1, ini anak kelas enggak. Kami semua bertanggung jawab dari awal dia datang, diantar sampai pulang. Bahkan kalau ingin kami menciptakan itu seperti ini Pak, dia betah di sekolah, dijemput mamanya pun kadang belum mau dia Pak, saya masih mau main ini, masih mau belajar ini gitu. Mungkin itu saja ya Pak, yang jelas di TK itu pembelajarannya memang bisa berpusat kepada anak, bisa membuat nyaman anak dan anak merasa betah untuk tinggal di TK. Mungkin itu saja Pak dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi Suyati ya, luar biasa sekali ya. Jadi ilmu baru juga bagi saya yang mungkin belum pernah mengajar di TK. Kalau saya di SD, SMP, SMA, sampai di kampus alhamdulillah sudah, cuma kalau yang di TK belum. Nah itu kan. Cuma kebetulan istri mantan guru TK juga dulu sebelum di SD, itu kan dia pernah ngajar TK ya, sempat juga sharing berkaitan dengan keadaan di TK itu bagaimana ya. Tapi ilmu baru luar biasa sekali ya Bu Dewi Suyati ya. Kebetulan ada guru TK di sini, ada 2 kalau nggak salah berarti. Ya, sama Bu Ada 2 yang Fitriana. dari TK. Iya, sama Bu Fitriana. Oke, makasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Yang terakhir, satu terakhir Bu Tuti kalau nggak salah ya. Bu Tuti, tapi tadi sempat terlempar keluar masuk. Apakah sekarang sudah ada di ruangan kita kali ini Bu Tuti? Sepertinya belum ada Bu Tuti. Ya, Bu Tuti belum ada. Ya. Ya, sambil menunggu Bu Tuti ya, tadi kaitannya dengan Bu Yuni dan Bu Rani. Boleh disambungkan tadi berkaitan dengan pengalaman yang dirasakan. Boleh Bu Yuni sama atau Bu Rani boleh? Salah satu dulu ya. Untuk menyampaikan tadi kaitannya dengan refleksinya tadi ya. Belum dikaitkan dengan apa yang terjadi di dalam pekerjaannya. Ya, silakan Bu Yuni atau Bu Rani. Ya Bu Yuni dulu, silakan Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Baik Pak, siap Pak. Baik Pak, saya menambahkan sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi inti sarinya apa yang menurut pemahaman saya dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, bahwa tujuan pendidikan ini adalah untuk merubah mindset atau merubah cara mengajar sebagai seorang pendidik dalam menghadapi murid-muridnya ini, Pak. Gitu, Pak. Mantap sekali Bu Yuni. Makasih banyak Bu Yuni. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya Bu Rani, silakan Bu Rani. Terima kasih Pak. Saya menambahkan sedikit dari yang saya sampaikan sebelumnya. Sebagai pembelajar bagi siswa, bagaimana ya? Kita itu pendidik berusaha menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya seperti itu.
Sama dengan halnya saya di kelas itu, anak saya yang berkemampuan, yang lemah dengan berkemampuan yang lebih tinggi, itu bagaimana saya menyikapi dalam proses pembelajaran itu, pada proses pembelajaran itu akan berbeda tindakan yang akan saya kasih kepada anak, ya seperti itu. Sehingga, melihat dari latar belakang anak yang kemampuannya yang satu lemah, yang satu yang, rendah, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda tapi tujuan yang sama, mungkin seperti itu, sesuai dengan kodrat anak. Mungkin itu, Pak. Ya, mantap sekali Bu. Sama ya seperti Ibu-Ibu tadi, rupanya sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu sudah melaksanakan apa yang ada di dalam kurikulum guru penggerak. Dan sebelum menjadi guru penggerak itu rupanya sudah jadi guru penggerak yang benar itu kan. Mungkin ya ini sebenarnya dalam rangka mencari sertifikatnya saja ini. Ilmunya sudah tinggi-tinggi semua ini. Gawat juga ini. Ya, tapi itulah bekal ya. Artinya Bapak Ibu sudah punya bekal yang banyak. Jadi di sini tinggal secara struktural saja dan nanti mematangkan sambil saling asah saling asuh sesama Bapak Ibu semuanya ya sehingga akan akan memperkaya dari ada itu ponakan nangisnya. Ya akan memperkaya dari pengetahuan atau apa yang sudah Bapak Ibu miliki. Baik, dalam rangka untuk memperkaya itu ya, saya rasa tadi dari Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan pernyataan atau refleksi kritis dari Bapak Ibu CGP semuanya. Ada satu dua yang mungkin teringat atau ada yang mungkin mau menanyakan atau mengkonfirmasi, silahkan ya, boleh disampaikan masing-masing dari Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan untuk 3 orang tercepat ya. Mungkin 3 orang saja untuk menyampaikan apa komentar atau pertanyaan atau ada yang perlu dikonfirmasi kepada apa yang sudah disampaikan di refleksi kritis tadi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin perlu ditanyakan, misal tadi dari Ibu Wike ya tentang ngemong, dari Ibu Sandra tentang ngemong, dari Ibu siapa tadi? Fitriana ya tentang pembelajaran yang menyenangkan ya. Ada yang perlu dikonfirmasi atau ada yang perlu disaringkan, boleh. Atau ada yang perlu memantapkan lagi dari ibu-ibu semuanya juga bisa disampaikan. Ya, silakan ya diberi waktu sekitar ya paling lama kita ada waktu 10 menit sih ya. Boleh ada waktu 10 menit untuk dialog itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan Bu Sandra, boleh ditujukan kepada siapa, Ibu? Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin boleh sama siapa aja yang mungkin bisa menanggapi pertanyaan saya. Sebenarnya ini di lapangan ya Pak, ya yang saya alami, di mana lahirnya kurikulum Merdeka ini sebenarnya belum seluruhnya gitu guru menerima perubahan ini gitu. Nah, jadi seolah-olah ya Pak ya, yang disampaikan oleh rekan-rekan mungkin yang ada di sekitar kita menyampaikan bahwasanya yang merdeka itu sebenarnya siswa gitu. Tapi guru tuh sebenarnya banyak tekanan gitu Pak. Harus ini, harus itu dan segala macam. Jadi mungkin saya karena udah alhamdulillah mendapatkan kesempatan belajar di sini Pak gitu. Mohon pencerahannya gitu Pak untuk mengubah frame masyarakat gitu terkait dengan hal itu gitu sehingga kita betul-betul melangkah dengan yakin gitu Pak dalam hal ini. Terima kasih Pak. Oke, ya pertanyaan yang sangat fundamental sekali ya, karena ini kita mungkin sama-sama merasakan ini semuanya. Ya, silahkan ada Bapak Ibu yang ingin mencoba membantu Bu Sandra ya untuk sharing apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kaitannya dengan membuat rekan kerjanya itu bisa menerima ya. Nah,
apa itu kurikulum merdeka ya, biar mudah masuknya kurikulum merdeka ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa membantu menanggapi. Bu Yuni mungkin mau menyampaikan bagaimana di tempat Ibu. Atau Bu Selvina. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin membantu sharing dengan Bu Sandra Sari Saputri? Ya, kalau sejauh ini Bu Sandra sudah melakukan apa Bu Sandra? Ya Pak, kalau eh, saya pribadi ya Pak ya, untuk Ya. kadang kalau kita belum memberikan pengaruh yang kuat sebenarnya. Saya maksudnya masih butuh banyak belajar saya Pak gitu. Sebenarnya saya juga mencari ingin gitu memberikan keyakinan kepada rekan-rekan gitu kan, bahwasanya ini adalah proses yang baik yang kita lakukan ini gitu. Cuman kadang memang dengan tugas yang berat, makanya memang kembali lagi ya Pak ya, sebenarnya menjadi seorang guru itu memang adalah panggilan jiwa. Jadi mungkin belum semua kita legowo gitu. Kalau memang apa yang kita kerjakan sebagai guru itu memang tanpa pamrih. Nah, kemudian direpotkan dengan segala macam gitu. Kemudian berkorban dengan banyak hal. Nah, karena memang muaranya ke sana gitu, Pak. Kalau kita memang ingin memberikan yang terbaik sebagai pelayan tadi, ya memang dengan segala pikiran, dengan segala usaha gitu, dengan memang tanpa ada ujian kita terus bekerja, tanpa ada penghargaan kita terus berkarya, tanpa ada paksaan atau apapun, memang betul-betul dari naluri kita gitu Pak. Jadi menggugah itu Pak, untuk sehingga gimana caranya kita bisa bersama-sama gitu untuk menerima ini semua. Karena memang ya mungkin yang kita alami gitu, banyak orang yang mencaci dan tidak menerima dengan kurikulum ini gitu. Nah, itu yang memang kita harus jawab dengan mulai dari diri kita. Kemudian tentu kita harus punya juru-juru pamungkas ya Pak ya gitu. Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu, supaya semuanya bisa berjalan senada dan bahkan tidak menjadi hambatan gitu. Karena ini adalah proses proses belajar di mana proses perpindahan ya Pak ya, perpindahan apa istilahnya tuh ya Pak ya, saya kok lupa ya. Transisi. Iya, transisi betul. Banyak hal memang mulai dari aplikasi untuk kinerja pegawai gitu ya. Kemudian semuanya banyak perubahan-perubahan di sana, sehingga memang banyak kawan-kawan itu yang sebenarnya butuh penguatan gitu ya Pak. Butuh penguatan, butuh pendampingan supaya memang bisa menerima semua ini gitu. Jadi kalau orang yang tidak biasa belajar, bahkan sudah enggan untuk belajar, memang susah Pak gitu untuk akan menerima di awal gitu. Nah, itu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik ya, luar biasa sekali ya. Artinya curhatan dari Bu Sandra Sari Saputri ini sebenarnya sama seperti apa yang kita alami semua sebenarnya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ikut guru penggerak di sini itu kadang ya sebagian adalah
orang-orang yang sebenarnya itu ingin memahami apa itu kurikulum merdeka dan ingin membuat pengaruh di lingkungan kerjanya, akan tetapi saat ini sementara terkendala gitu kan. Dengan Bapak Ibu semuanya itu mengikuti program guru penggerak ini, insya Allah ya itu akan jadi jalan, di mana nanti akan dipelajari pula bagaimana kita bisa melakukan trik-trik atau strategi kita bisa menjadi orang yang berpengaruh di dalam sebuah komunitas. Nanti akan ada di situ ada materi tentang komunitas praktisi, itu nanti akan ada itu. Dan sejauh ini ya kalau kalau misal Bu Sandra, ah Pak Ardi nggak menjawab itu kan kaitannya dengan apa yang Bu Sandra sampaikan. Ya saya pun akan menjawab itu ya, karena saya sebenarnya berasal dari sekolah yang sama, mungkin bahkan lebih parah daripada Ibu gitu kan. Saya berasal dari sekolah yang sekolah baru yang di situ komunitas untuk orang bisa diajak maju itu susah gitu kan. Jadi kebanyakan ya mereka mau kerja mau apa tapi yang ada uangnya gitu kan. Kalau yang ada ilmunya kadang sedikit aja yang mau gitu kan. Jadi saya pun berada di posisi yang seperti itu akan tetapi tekad kita pribadi ya, kita tetap tekad kita jangan dikurangi. Untuk kita bisa maju dari diri kita, ya yang jelas mulai dari diri seperti yang kita pelajari di alur kurikulum merdeka atau di kurikulum guru penggerak ya. Yang jelas kita mulai dari diri dulu, mantapkan kita, luruskan niat kita, ya kan. Habis itu kita coba memberikan pemahaman ke Bapak Ibu semuanya, dan pada akhirnya nanti, ya apalagi kalau pemerintah itu konsisten, ya, yang jelas kita tergantung juga posisi pemerintah nanti bagaimana. Kalau pemerintah itu konsisten, insya Allah ya suatu saat orang itu akan sadar. Kenapa? Karena kalau pemerintah konsisten artinya apa yang saat ini digencarkan itu besok akan tetap gitu kan. Dan kita sedang berjuang saat ini di jalan yang mungkin biar bisa diterima suatu saat nanti rupanya, oh masih dipakai pemerintah. Nah, yang repot itu kalau kita lagi keras-kerasnya berjuang, tiba-tiba nanti ganti lagi. Nah, itu kan, itu kayak di-prank gitu ya kan. Ya, jadi kalau menurut saya sih yang penting Ibu niatkan terus ya, mantapkan dulu ya untuk apa yang Ibu lakukan. Soal mereka izin break dulu ya, lagi adzan bentar. Selesai adzan baru saya lanjut. Bentar Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya ya, "Loh kok di situ udah adzan, di sini belum?" Gitu kan. Kebetulan saya sekarang tidak berada di waktu Indonesia Sumber ya, Ibu, ya. Jadi saya sekarang, eee, live streaming dari Jawa. Ya, sedang izin di Jawa. Ya, jadi gitu ya Bu Sandra Sari Saputri nanti akan belajar tentang apa itu lingkar pengaruh, tentang bagaimana teknik kita itu, bisa menjadi ya yang bergerak dan menggerakkan tadi. Nanti itu akan mendapatkan itu. Dan dengan Ibu udah di sini, bergabung di room ini, insya Allah itu salah satu tekad untuk Ibu memang akan memberikan perubahan di sekolah Ibu. Di SMP atau di SMA ya Bu Sandra ya?
Di SMP, Pak. Oh, di SMP, ya, ya. Aman tuh Bu, pasti bisa nanti Bu. Ya, yang Insya penting Allah, Pak. kita apa aja dulu ya dengan tulus, ikhlas, belajar di sini bersama-sama, kita sharing selalu setiap saat nanti kaitannya dengan perubahan apa yang kita inginkan, ya. Insya Allah nanti bisa terwujud. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya mungkin seperti itu atau dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau menambahkan? Ya. Kalau cukup ya dari Ibu Sandra Sari Saputri, jadi sekalian saja tadi kaitannya dengan dialog langsung kita larikan ya ke sesi umpan balik dari Fasil ya. Nah, jadi berikutnya kita langsung ya karena waktu sudah hampir habis ya. Jadi langsung sesi refleksi dan umpan balik yang tadi ya. Kita akan langsung menuju ke refleksi, tapi sebelum ke refleksi saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu ya, kaitannya dengan pengumpulan tugas yang ada di LMS ya. Silahkan kumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian berikutnya kaitannya dengan menyematkan link ya. Silahkan pada saat disematkan di bagian LMS, itu linknya itu langsung hidup gitu loh ya. Artinya dia langsung langsung nge-link gitu ya. Jangan yang dia harus dikopikan dulu. Kadang nanti kalau pas Bapak Ibu itu ketemu dengan rekan yang kebetulan itu tidak apa paham tentang itu, nanti tidak tinggal klik gitu kan. Harusnya kan kalau dikasih link kan tinggal klik gitu ya. Rupanya pas di situ cuma tulisan ya URL itu kode URL aja. Maka dia akan nggak bisa diklik apapun ya kan. Nanti tiba-tiba di copy, gitu kan harusnya di copy. Harusnya di copy terus nanti di paste di browser ya, atau di Google Chrome atau di apa itu baru dia bisa. Nah, tapi bagusnya nanti pada saat apa itu nunggu sampai dia atau di setting biar dia sampai salin link gitu ya. Salin link. Jadi nanti dia muncul ada garis bawahnya terus warnanya biru. Jadi pas kita ngecek tinggal klik. Ya, begitu pula nanti bisa mempermudah saya juga ya kan karena di situ kan yang membacakan bukan cuma dari Fasil ya kalau Fasil mungkin dari saya mungkin saya bisa pakai cara yang tadi kan dikopikan ke browser yang lain tapi kalau dari Bapak Ibu barangkali ada yang belum sempat tahu tentang itu kan ini nggak ada ya udah kita komentari aja rupanya belum lihat videonya belum dengerin audionya udah dikomentari pendapat yang sangat bagus gitu kan lah bagusnya bagus gimana ya kan? Jadi silakan nanti bisa dikritisi bersama-sama ya tentang itu kita apa ya nggak usah malu-malu ya Bapak Ibu ya nanti gunakan forum grup kita misal Bapak Ibu ada yang mau tanya silakan tanya ya ada yang mau WA silakan WA ya nanti ada juga Pak Ikhwal nanti admin kita juga itu ready kalau untuk soal LMS insya Allah bisa ditanyakan ke beliau luar biasa dan saya semampu saya juga nanti bisa membantu Bapak Ibu lah itu ya terus lagi untuk soal akses link jadi pada saat yang berkaitan dengan link-link nanti Bapak Ibu itu akan banyak menyimpan link Canva menyimpan link mungkin slide atau link yang lain ya itu pada saat membagikan link silahkan dibuat kode akses atau dibuat akses link yang memiliki link ya istilahnya ya yang memiliki link itu artinya apa sih ya kalau bahasa Inggrisnya pokoknya yang memiliki link gitu kan kalau bahasa Indonesia itu dia yang mempunyai link itu bisa diberi akses untuk membuka dan dia tidak perlu izin akses tadi ada satu tugas punya ibu siapa ya tadi ya saya coba tadi buka rupanya harus akses link dan harus minta izin jadi biar nggak itu ya nanti mudah untuk membukanya silahkan nanti di setting untuk membagikan linknya biar bisa diakses ke semua orang yang memiliki link. Kalau nanti pada saat membuat link bingung ya boleh WA atau telepon saya atau bagi Bapak Ibu yang sudah bisa silahkan nanti boleh berkenan untuk membantu ya. Atau mungkin Bu Pepe ya Ibu Pepe ya dua-duanya Bu Pepe hebat yang sudah berpengalaman mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu silahkan nggak usah segan-segan nggak usah malu-malu Bapak Ibu ya kalau pertama kita udah malu nanti berikutnya malu-maluin ya jadi sekarang kita enjoy ya terbuka sama-sama ibaratnya saya pun banyak kekurangan saya pun banyak belajar ya dari Bapak Ibu semuanya yang mari kita belajar bersama. Itu aja sih. Berikutnya mohon diisi kaitannya dengan refleksi ya. Ya, jadi ada link Padlet yang saya sematkan. Ya, silahkan diklik ya link Padletnya, kemudian diisi. Ya.
untuk refleksi pada sesi kali ini. Ya, sambil menunggu. Bisa dibuka Bapak Ibu untuk Padletnya? Ya, diambil yang apa yang benar. Apa yang Bapak Ibu dapatkan ya setelah belajar sesi kali ini. Ya. Tulis nama ya, tulis nama, kemudian habis itu ditulis refleksinya Bapak Ibu. Misal ini. Ya, sebagai contoh ya, saya sudah memberikan untuk di bagian yang apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar sesi kali ini. Ya, silahkan dijawab di kolom ya, yang ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar sesi kali ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, saya share screen ya, biar apa juga. Ya, di bagian yang ini ya, pojok kanan bawah itu, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar sesi kali ini. Ya, sambil menunggu Ibu Bapak CGP mengisi, mungkin dari Ibu PP, ada mungkin pesan pembuka ya pertemuan kita pada hari ini dari Bu Harleni dan Bu Lucia. Ya, boleh Bu Harleni, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Bu Harleni. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Harleni, tempat bertugas di SD 12 Sitiung, Dharmasraya ya Pak. Kebetulan sekarang ini saya bertugas sebagai PP yang kedua kalinya bersama dengan Ibu Luciandarini. Di sini CGP saya ada 5. Ibu, mungkin Bapak udah tahu mana yang CGP saya. Di awal pertemuan atau diskusi kita ini sepertinya CGP-nya sudah memahami ya Pak tentang kurikulum Merdeka, karena dari awal tadi kita dengar itu diskusinya sudah gimana ya, sudah melebur gitu, sudah tanggapannya sudah bagus. Ini mungkin efek dari sekolahnya sebelum-sebelumnya sudah ada CGP-nya juga, jadi sudah diimbaskan ke teman-temannya yang belum berkesempatan. Nah, sekarang mereka berkesempatan, sepertinya ilmunya itu udah diserap sekian persen. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin lebih enak lagi mungkin diskusi kita. Saya izin tadi Pak terlambat karena dalam perjalanan ke dinas. Jadi saya masuknya pakai HP, rupanya susah juga. Tapi sekarang saya udah ganti perangkat ke laptop. Alhamdulillah udah lancar kembali. Saya berharap mudah-mudahan CGP kita semuanya bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik, bisa menyusun strategi supaya tidak mengganggu ke jam tugas, sehingga antara tugas wajib dengan tugas CGP tetap bisa berjalan. Mungkin itu Pak, semangat untuk Bapak Ibu CGP. Ini baru awal perjalanan kita 6 bulan ke depan, insya Allah tidak ada yang menyulitkan dan tidak ada
yang akan membuat resah Bapak Ibu. Yang penting jalani, kalau ada tugas kerjakan segera, jangan ditunda-tunda. Mungkin begitu Pak, bisa Ibu Lucy menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya Bu Harleni ya. Luar biasa. Oke, baik Bu Lucy, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bu Pepe, Bu Luciana. Baik Pak, Ibu-Ibu CGP hebat, Bapaknya ada satu. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini dan ini adalah awal yang luar biasa. Saya menyimak tadi ya, walaupun memang masih ada apa ya, sepertinya masih canggung begitu. Memang saya rasakan itu, terutama saya karena bersama dengan Pak Irwan begitu ya. Jadi ada masih sungkan untuk yang akan datang, itu mudah-mudahan tidak ada lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jangan merasa bahwa nanti kalau saya duluan begini-begini, kalau saya nanti seperti ini. Nah, dari pemahaman Bapak Ibu juga saya tangkap, alhamdulillah mungkin ya sudah dipelajari dari kemarin atau sebelumnya mungkin, sehingga sudah alhamdulillah berjalan sesuai ini. Cuma mungkin ini tadi ya Pak ya, ada sedikit yang harus ditunjuk dulu begitu. Nanti mudah-mudahan untuk yang akan datang lebih baik lagi dan ini luar biasa. Itu saja, terima kasih. Ya, makasih Bu Lucia, Bu Lucia. Jadi kesan yang pertama yang bagus ya, rupanya di sini memang ya kita sama-sama merasakan hal yang sama seperti itu. Akan tetapi kaitannya dengan room ini adalah room positif ya, room yang diciptakan untuk Bapak Ibu yang ada di dalamnya itu untuk berkreasi dan berkarya, kemudian mengasah diri gitu kan. Dan di sini kenapa PP itu hadir di dalam room ini? Itu karena PP itu menilai juga aktivitas daring dari keaktifan CGP di dalam belajar daring, ya kan. Di dalam Zoom ini PP itu mengamati, gitu kan. Jadi Bapak Ibu itu dinilai juga oleh Ibu PP pas pada saat ada rukol nanti ya, pada saat Zoom. Ini ada eksplorasi konsep itu cuma di 1.1 ya. Kita ada Zoom. Jadi besok tinggal rukol sama elaborasi dengan instruktur ya. Gitu aja sih ya Bu ya. Jadi harapannya besok lebih semangat lagi ya Bu ya. Kaitannya dengan lebih aktif lagi, nggak usah malu, nggak usah apa. Pokoknya yang penting kita ngomong. Kadang kalau saya dalam dalam Zoom itu ya Bu ya, itu biasanya udah yang penting dapat resen dulu. Urusan ngomongnya apa nanti gitu. Ya jadi kita biasakan itu kalau bisa kita dapat giliran dulu, urusan ngomongnya apa itu nanti gitu kan. Nah, jadi kenapa? Karena yang kita inginkan itu ya kita harus terbiasa dengan ngomong ke hal-hal yang sifatnya karena room ini kan room positif, berarti kalau kita berani ngomong, berarti kita ngomong positif gitu kan. Kenapa harus malu, kenapa harus kita nanti segen dikatain misal, "Oh yang ini sok-sokan mau aktif," ya nggak usah perlu kayak gitulah. Yuk kita sadar bersama itu kan. Ini di ini apa, ruang yang ibaratnya bisa menghargai Anda, orang-orang yang berani, sharing, bertukar pikiran, dan berani mengasah diri. Itu ya Bu ya, intinya itu ya Bu ya. Oke. Makasih dari Ibu Pepe ya, semoga selalu kedua Ibu Pepe ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan kami selalu menunggu ya, treatment-treatment Ibu terhadap, CGP-nya. Semoga CGP kali ini bisa masuk 10 berarti lulus 10 gitu ya. Seperti yang sebelumnya mungkin ibu-ibu kan sudah mendampingi gitu juga kan, masuknya dengan keluarnya itu sama. Nah, jadi biar nanti bisa membantu CGP ini bisa sampai selesai. Ya, untuk refleksi apakah sudah selesai semuanya? Bapak, Ya. izin Pak. Ya, silakan Bu. Oh, ini Pak, mungkin kemarin Ibu Lucy juga mungkin sudah menchat Bapak ya tentang kegiatan Loka Karya Orientasi tanggal 27 karena bertepatan dengan rukol kita. Iya. Nah, jadi gimana Iya, Bu. solusinya untuk kita, Pak? Elaborasi Bu, elaborasi pemahaman. Elaborasi Ya, pemahaman dengan konsep. elaborasi. Kita bentrok dengan Loka Karya Orientasi kita. Jadi untuk kegiatan kita undur untuk kapan kami menunggu dari jadwal dari Bapak gitu. Ya Bu, kebetulan kalau untuk apa? Tadi sudah saya tanyakan ke orang BGP ya, ke Pak Rizal itu beliau menjawab bentar. Saya sudah tanyakan tadi. Sebenarnya saya ya, untung diingatkan sama Ibu. Ya, tadi hampir lupa saya menyampaikan ini.
ada dari beliau. Ini kemungkinan loka yang akan digeser. Nah, jadi kemungkinan loka yang akan digeser, Pak, itu kan. Elaborasi tidak bisa digeser, gitu. Dan setelah tanggal 24, kalau setelah tanggal 24, berarti, bentar. Kalau setelah tanggal 24 yang memungkinkan, setelah tanggal 24 ya. Ibu kan tadinya mau tanggal 24 apa 27, Bu? 24, 27. 27, Pak. 27. 7 Ya, ya. berarti kemungkinan lokannya itu setelah tanggal 28 itu, Bu. Kemungkinan lokannya yang digeser apa 29, apa 30 gitu kemungkinan. Loka orientasinya itu. Jadi nanti saya rasa orang BKIP kan akan ada komunikasi dengan orang Penjab ya. Penjab dari Kabupaten Dharmasraya kan, Dinas Pendidikan kan. Nanti kemungkinan itu akan ada informasi, nanti akan disampaikan ke Bapak Ibu PP ya. Kemudian aspirasi dari Ibu PP sudah langsung saya sampaikan ke BGP. Jadi insya Allah nanti yaitu akan ditindaki lah nanti komunikasi beliau dari BGP dengan Kabupaten Dharmasraya gitu aja. Itu sih Bu. Ya, nanti tinggal ditunggu semoga bisa Oke, Pak. ada kabar secepatnya ya. Iya. Iya, iya, iya. Makasih, Pak. Kami menunggu jadwalnya ya, Pak ya. Iya, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa semuanya sudah ada apa ya? Refleksi pada pertemuan kali ini ya sudah selesai semua. Ya, saya stop share screen. Ya, itu terdokumentasi ya, jadi tersimpan di saya. Nanti akan dilaporkan juga. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya karena waktu sudah habis ya. Ini bahkan saya minta bonus, minta bonus karena tadi kita diselingi dengan hal-hal lain ya, kaitannya dengan pemberitahuan dan lain-lain. Jadi mohon maaf ini waktunya sudah terlewat sekitar 10 menit, akan tetapi tidak mengurangi dari semangat Bapak Ibu semuanya. Dan semoga besok di ruang kolaborasi ya kita bisa lebih semangat dalam kita melakukan Zoom dan kita tunggu ya keaktifan dari Bapak Ibu. Ini karena ada Ibu PP ya yang kebetulan akan menilai keaktifan Bapak Ibu di belajar daring ya. Kiranya seperti itu ya. Apakah ada yang mau salah satu menyampaikan kaitannya dengan refleksi kali ini? Tadi udah ada yang ditulis ya. Boleh salah satu menyampaikan untuk refleksi pada pertemuan kali ini? Silakan. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh, boleh. Siapa, Bu? Iya, Bu. Gimana, Bu? Ya, ini Pak, saya mau bertanya, nanti apa ada tugas atau yang harus kita kerjakan untuk nanti malam atau besok? Karena secara pribadi saya masih bingung ini Pak, bahkan untuk upload audionya saya terlambat kemarin. Iya, iya, iya. Kalau untuk apanya nanti kita lihat di LMS ya. Kalau sesuai jadwal sih harusnya sekarang kan eksplorasi dan kolaborasi. Kalau sesuai jadwal harusnya Bapak Ibu tuh cuma tinggal menyelesaikan yang kemarin belum selesai sama yang ini udah terlewat ya. Karena saya lihat yang di video juga ada yang baru menyematkan sekitar 7 orang. Tadi pagi saya cek gitu kan. Ya, cuma kalau untuk nanti ya, kita akan coba karena ini awal, nanti kita sama-sama mengingatkan lah. Iya, nanti kita ingatkan nanti ada apa, besok ada apa. Ya, boleh Bu Angges. Karena Bu Angges yang sudah bertanya, saya sudah menjawab. Jadi boleh Bu Angges yang berefleksi, Bu. Ya, silakan refleksi untuk kegiatan atau sesi kali ini. Bu Angges bisa menyampaikan apa yang Bu Angges dapatkan pada hari ini. Perasaannya bagaimana? Silakan. Terima kasih Pak. Refleksi untuk hari ini ya mungkin apa yang saya dapatkan dan teman-teman dapatkan mungkin sangat banyak dari Bapak Fasilitator dan Ibu Luciana Andarini dan Ibu Harleni juga. Banyak sekali mungkin Pak yang belum kami ketahui sudah didapat dan terutama terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan tadi gitu Pak. Terima kasih. Oke, berarti menyenangkan ya Bu ya?
Iya, sangat menyenangkan. Ya, karena kita butuh kebahagiaan ya sebelum kita belajar. Kata Ibu siapa tadi? Bentar, kata Ibu Fitriana. Nah, kata Bu Fitriana itu kita butuh bahagia. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya karena kita sudah cukup dengan apa yang ditentukan sesuai jadwal dari BGP ya tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, saya rasa kita cukup, tapi sebelum itu mungkin bisa dipimpin berdoa ya. Eh, Pak Irwan, boleh dipimpin berdoa, Pak Irwan? Baik, langsung saja ya Pak untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Baik Bapak Ibu semuanya ya, karena ini sesi pertama, sesi bersejarah ya, boleh kita on cam semua, kita foto. Yuk, nanti dibantu ya. Boleh on cam semua? Ya, kita akan ambil gambar dulu. Ya, Bu Sandra. Ya. Pak Irwan, boleh memfotokan Pak Irwan? Baik Pak. Ya. Oke Bu, 1, 2. Oke. Pakai gaya boleh? Gaya apa? Boleh. Siap. Semangat. Oh semangat, yuk semangat. Oh boleh. 1, 2, Bu Elvina Fitri kurang nampak sedikit Bu. Oke, 1, 2. Siap Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Irwan ya. Kemudian terima kasih kepada Ibu-Ibu PP, terima kasih kepada CGP yang luar biasa pada hari ini. Ya, saya harapkan ini merupakan awal yang indah bagi kita dan berikutnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya lebih ditingkatkan lagi. Dan salam sehat dan bahagia. Semoga Bapak Ibu diberi kelancaran ya dalam menggapai apa cita-cita hidup dan kelak nanti menjadi manusia yang selalu bisa diberikan nikmat dan lindungannya. Terima kasih ya, saya cukupkan. Salam bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama, tetap semangat ya. Ternyata ada ustazah anak saya di sini ya, Ustazah Rani. Kenalan.